Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel akan membahas seputar pasangan UKP PPG tahun 2025. Namun sebelum lanjut, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami kembali mengajak Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, terutama Bapak Ibu peserta UKP PPG tahun 2025 program studi pendidikan Pancasila. Karena kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan dari 65 soal bidang studi pendidikan Pancasila tryout UKP PPG tahun 2025. Dipersiapkan untuk sukses menghadapi UP UKP PPG tahun 2025. Seperti apa soal bidang studi pendidikan Pancasila? Kita bahas mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, fenomena perilaku korupsi sering ditemukan pada kalangan masyarakat Indonesia dan mudah-mudahan bukan menjadi suatu kebiasaan. Kemudian ditanyakan capaian dan konteks pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum Merdeka yang relevan dengan fenomena tersebut adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Jawaban yang terbaik Bapak Ibu itu adalah opsi yang A. Solusi dari permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban warga negara, terutama kewajiban dari pejabat publik untuk menjalankan amanah dengan jujur dan bertanggung jawab. Perilaku korupsi merugikan hak warga negara lainnya, misalkan dalam hal pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembelajaran yang menekankan solusi terhadap pelanggaran hak dan kewajiban sangat sesuai dengan konteks fenomena membahas hal ini secara edukatif. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang A. Soal berikutnya, seorang guru PPKN di SMA mengajarkan materi tentang praktek gotong royong dalam kehidupan global. Guru ingin mendorong siswa untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat mengenai proses pembelajaran tersebut. Berdasarkan situasi ini, teknik mana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan Bapak Ibu pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal nomor 2 ini. Jadi teknik mana yang paling sesuai Bapak Ibu untuk mencapai tujuan tersebut adalah opsi yang D. Jadi mengadakan diskusi kelompok, di mana siswa mendiskusikan kekuatan dan kelemahan pembelajaran termasuk memberikan saran. Jadi tujuan utama dalam soal ini adalah mendapatkan umpan balik dari siswa tentang proses pembelajaran, bukan mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi. Maka dari itu, opsi terbaik adalah opsi yang D. Soal nomor 3. Dalam sebuah kelas PPKN, guru mengajarkan materi tentang pentingnya turut serta dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Guru ingin melaksanakan asesmen formatif yang tepat untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa dalam menjaga keutuhan NKRI. Berdasarkan situasi ini, teknik asesmen mana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi perlu Bapak Ibu pahami kembali bahwasanya asesmen formatif adalah asesmen yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung Bapak Ibu. Maka dari itu, silahkan Bapak Ibu pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Opsi terbaik Bapak Ibu itulah opsi yang C. Jadi kita menyuruh siswa ini membuat infografis yang menggambarkan cara-cara menjaga keutuhan NKRI dan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi membuat infografis Bapak Ibu dan mempresentasikannya memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman konseptual tentang cara menjaga keutuhan NKRI sekaligus keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Teknik ini sesuai dengan prinsip asesmen formatif yang menekankan pemantauan proses pembelajaran dan memberikan umpan balik secara langsung. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang C. Soal nomor 4. Dalam sebuah kelas PPKN, guru mengajarkan materi tentang prinsip persatuan berdasarkan wawasan Nusantara. Guru ingin menentukan rancangan teknik asesmen pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mengukur pemahaman dan aplikasi siswa tersebut terhadap materi. Berdasarkan situasi ini, pilihlah teknik asesmen yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut Bapak Ibu. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan Bapak Ibu pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal nomor 4. Opsi terbaik Bapak Ibu adalah opsi yang C. Jadi kita meminta atau menyuruh siswa membuat proyek kelompok
yang mempresentasikan prinsip persatuan diterapkan di komunitas mereka. Teknik ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran melalui kegiatan kolaboratif dan kontekstual, Bapak Ibu. Dengan membuat proyek kelompok, siswa tidak hanya memahami secara konseptual berkaitan dengan prinsip persatuan dalam wawasan Nusantara, tetapi juga menerapkannya dalam konteks nyata di komunitas mereka. Teknik ini mendukung pembelajaran aktif, penguatan karakter, dan pengembangan kompetensi abad 21. Salah satunya adalah kerjasama, komunikasi, dan berpikir kritis. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang C. Soal nomor 5, dalam sebuah kelas PPKN SMP, guru menyampaikan materi tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional. Guru tersebut ingin menentukan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami dan menerapkan fungsi Pancasila dengan baik. Berdasarkan situasi ini, sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan Bapak Ibu pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Jadi kita perhatikan tujuannya, Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran di mana siswa dapat memahami dan menerapkan fungsi Pancasila dengan baik. Maka dari itu, sumber belajar yang terbaik itu adalah opsi yang D. Diskusi kelompok, Bapak Ibu, yang mengajak siswa untuk eksplorasi peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di mana diskusi kelompok merupakan sumber belajar aktif yang memungkinkan siswa memahami konsep secara mendalam, Bapak Ibu, sekaligus mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mendorong mereka untuk tidak hanya mengetahui secara teoritis, Bapak Ibu, tapi juga mampu menerapkan fungsi ideologi Pancasila dalam tindakan sehari-hari, seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Sekali lagi, opsi 4, opsi yang D. Baik Bapak Ibu, itu tadi berkaitan dengan pembahasan soal UKPPPG untuk program studi pendidikan Pancasila. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan file lengkapnya bisa diklik link deskripsi video ini, kami sudah cantumkan linknya. Itu lengkap 65 soal, baik itu kunci jawaban dan pembahasan, termasuk juga Bapak Ibu ada template berkaitan dengan jawaban studi kasus. Itu sebagai upaya Bapak Ibu belajar semaksimal mungkin agar mendapatkan nilai yang terbaik pada pelaksanaan UKPPBG tahun 2025. Bapak Ibu, sebelum lanjut ke video selanjutnya, Bapak Ibu silahkan diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, share sehingga banyak peserta UKPPBG tahun 2025 itu mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat belajar Bapak Ibu. Sampai berjumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.